Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrianus Remunus Betanu dengan NPM 12190003 semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi perdagangan internasional dengan teori Hesker-Ohlin. Terdapat 3 poin penting yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu deskripsi, contoh soal, kelemahan, dan hipotesis. Teori Hesker-Ohlin mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Misalnya negara Indonesia mengekspor minyak ke Jerman karena produksi minyak di Indonesia sangat melimpah, dan sebaliknya Jerman mengekspor sepatu ke Indonesia karena produksi sepatunya yang banyak. Teori Hesker-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu isokos dan isokuan, di mana kurva isokuan melambangkan pada kuantitas produksi, sedangkan isokos melambangkan total biaya produksi. Kurva isokuan menunjukkan kombinasi input yang mungkin secara fisik mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Sedangkan kurva isokuan menunjukkan kombinasi berbagai jenis yang dapat dibeli untuk suatu tingkat pengeluaran biaya yang sama pada harga-harga input yang tetap. Kurvanya dapat dilihat pada slide yang telah tersedia. Contoh soal isokos. Misalnya, negara India mempunyai tenaga kerja yang sangat banyak dan relatif kapital, jadi untuk pengeluaran uang untuk mendapatkan tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Contohnya, uang yang dimiliki India sebanyak 15 juta dapat digunakan untuk membeli 28 unit tenaga kerja dan 7 mesin. Jadi 28 unit tenaga kerja sama dengan 7 unit mesin, atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 mesin. Berikut kurvanya. Garis vertikal menunjukkan tenaga kerja, sedangkan garis horizontal menunjukkan banyaknya mesin, di mana negara India yang memiliki uang sebanyak 15 juta dapat membeli tenaga kerja sebanyak 28 dan mesin sebanyak 7. Berikut contoh soal isokuan. Apabila negara A ingin memproduksi 100 sepatu, maka dibutuhkan mesin atau modal dengan variabel Y dan tenaga kerja dengan variabel X. Mesin sebanyak 10 dengan variabel Y1, tenaga kerja sebanyak 5 dengan variabel X2. Kedua, mesin sebanyak 5 dengan variabel Y2, tenaga kerja sebanyak 10 dengan variabel X2. Garis vertikal menunjukkan banyaknya mesin, sedangkan garis horizontal menunjukkan banyaknya tenaga kerja. Di mana negara A ingin memproduksi sepatu sebanyak 100, maka membutuhkan mesin sebanyak 10 dan tenaga kerja sebanyak 5. Selain itu, negara A juga dapat menggunakan mesin sebanyak 5 dan tenaga kerja sebanyak 10. Walaupun jumlah dan tenaga kerjanya berbeda, namun hasil produksinya akan tetap sama, yaitu sebanyak 100 sepatu. Kurva titik A dan B memiliki tingkat produksi yang sama, yaitu sebanyak 100. Kelemahan dari teori Hesker-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ditemukan di lapangan sering menggunakan teknologi yang berbeda. Sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumbuh pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan mode faktor endowment HO. Hipotesis teori HO. Yang pertama, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor tiap tahun negara turun. Yang keempat, harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula dengan harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.